subset. Nah, maka dia akan ada di sini di daftarnya. Nah, bisa Bapak dan Ibu tambahkan nama mata pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga ada pengaturan. Bapak dan Ibu bisa ganti logonya sesuai dengan logo yang Bapak dan Ibu inginkan. Terus tadi untuk registrasi siswa bisa ditampilkan atau disembunyikan. Jadi di sini ketika di halaman awal itu siswa bisa daftar sendiri. Nah, kalau seandainya kita sembunyikan, maka siswa tidak dapat daftar sendiri ya. Dan begitupun juga berikutnya untuk status registrasinya bisa pending, bisa aktif. Nah, kalau aktif ini itu ketika mereka daftar sendiri itu otomatis aktif. Dia bisa mengakses satu login ke e-learningnya. Tapi kalau seandainya tidak, maka dia harus kita approve terlebih dahulu. Nanti akan muncul di sini di daftar pending. Dia akan muncul. Jadi harus kita approve atau kita izinkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya juga untuk pengajar sama, statusnya sama. Dan di sini juga sebenarnya harusnya kita bisa isi nih informasi registrasi dan seterusnya. Seperti ada bug dari versi aplikasinya. Nah, untuk LMS ini sudah dapat digunakan untuk ketika Bapak dan Ibu menginstalnya di komputer server sekolah dan ingin hanya sekolah tersebut yang bisa mengaksesnya, maka cukup Bapak dan Ibu akses sesuai dengan alamat IP-nya. Contoh, di sini alamat IP saya adalah 172.137. Nah, IP servernya itu kita simpan di sini, localhost-nya kita ganti dengan IP server. Nah, maka semua komputer yang terhubung di satu jaringan akan bisa mengakses website dari LMS ini. Jadi localhost-nya bisa kita ganti dengan ini. Namanya tadi New Learning. Nah, bisa kita akses. Nah, untuk di lokal juga sudah dapat diakses oleh komputer-komputer lain yang satu jaringan. Nah, bagaimana caranya agar website ini bisa online diakses di rumah atau di sekolah sama siswa di rumah masing-masing gitu ya. Nah, maka kita perlu yang namanya hosting. Atau kalau seandainya server sekolah itu punya IP public, itu juga tetap bisa diakses secara umum. Nah, contohnya di sini saya masukkan ke hosting saya. Agar Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya atau mencobanya dari rumah masing-masing. Nah, untuk memigrasikannya, kita perlu membackup database tersebut. Di sini kita refresh dan kita ekspor database yang sudah ada. Nah, jika sudah, maka di hostingnya kita perlu buat database terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita buat nama database-nya. Dan kita beri usernya.
Nah, untuk passwordnya bisa kita isi sendiri atau bisa kita generate secara random. Contoh di sini saya generate secara random. Oke, jika sudah, kita berikan izin terlebih dahulu user yang telah kita buat ke dalam database-nya. Yang tadi usernya new learning, nama database-nya new learning, kita add. Nah, kita pilih perizinan apa saja yang diperbolehkan. Untuk baiknya kita pilih semuanya saja, kecuali Bapak dan Ibu ada ingin custom khusus. Nah, jika sudah, bisa kita kembali ke semua fiturnya dan kita akses terlebih dahulu database-nya untuk kita impor yang database yang telah kita ekspor dari lokal tadi. Nah, ini database-nya. Nah, di sini karena di hosting itu ada nama usernya, jadi ada tambahan U49 dan seterusnya, itu tergantung hosting Bapak dan Ibu. Nah, ini kita impor, cukup di drag saja. Nah, sudah selesai. Sudah terisi database-nya. Nah, sekarang untuk database sudah siap. Sekarang kita siapkan untuk tempat menaruh file dari servernya. Nah, secara default kita cukup menaruhnya di folder public.html di sini. Nah, namun karena ini sudah terdapat isi dari web saya, jadi kita taruh di dalam subdomain saja. Kita buat terlebih dahulu subdomainnya. Tapi jika tidak, maka ini juga tidak perlu dilakukan jika Bapak dan Ibu webnya tidak perlu dalam subdomain. Misalnya saya bikin new learning. Oke, untuk foldernya sama new learning aja. Kita create. Nah, jika sudah, maka di sini akan ada folder new learning. Kita refresh. Nah, jadi isi dari web tadi bisa kita pindahkan ke dalam sini. Nah, gimana caranya? Cukup kita upload saja seperti biasa. Kita kompres dulu biar proses penguploadannya juga lebih cepat. Nanti kita upload. Nah, proses penguploadan lamanya sesuai dengan koneksi dari Bapak dan Ibu. Nah, setelah diupload, sudah ada filenya, sekarang kita ekstrak. Kita keluarkan semuanya. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Untuk file lamanya bisa kita delete saja. Nah, ini kita keluarkan isinya. Oke. Nah, untuk konfigurasinya kita ubah sedikit. Khususnya tadi untuk alamat URL-nya. Sesuai dengan alamat URL dari website Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, di sini contohnya alamat website-nya tadi new learning. Nah, ini. Kita tekan saja.
Kita simpan. Dan untuk database-nya kita ubah juga nama database-nya. Ini tetap localhost. Nah, untuk user-nya sesuai dengan yang telah dibuat tadi. Ini nama database-nya. Kita masukkan ke dalam sini. Yang tadi di lokal namanya new learning, tapi di hosting itu namanya user-nya terus new learning. Nah, untuk username-nya juga tadi sama kita buatnya. Nah, untuk password-nya tadi sesuai dengan password yang telah dibuat. Contohnya di sini password-nya ini. Nah, sisanya tidak perlu diubah, maka kita simpan. Nah, sekarang websitenya sudah bisa diakses oleh Bapak dan Ibu di komputer masing-masing. Yuk. Sebentar. Karena saya pakai HTTPS. Sorry, perizinannya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ternyata karena di server hosting saya dia pakai HTTPS, dia tidak bisa diakses karena dianggap not secure. Jadi harus ada konfigurasi tambahan. Tapi karena kalau komputer atau hosting Bapak dan Ibu tidak menggunakan HTTPS, ini sudah dapat diakses di alamat newlearning.novelnusalam.com. Oke. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Silakan. Saya Mas Ya. Novel. Iya. Maaf. Ya. Silakan. Oke, silakan Bu. Halo, silakan. Ya, saya Deni Arulandari dari SDS Sairul Uswa ingin menanyakan nih Mas ya. Mas Novel, salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingat materi yang seperti yang Mas Novel sampaikan, untuk seusia saya yang di usia 40 tahun ke atas dan usia jadul, menurut saya susah sekali mengingat materinya. Nah, ada materi yang bisa lebih dipermudah hingga kami selaku guru bisa mengakses seperti yang Mas Novel ajarkan gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin jawab ya Bu ya. Jadi emang untuk tadi proses penginstalan dan lain-lainnya emang cukup berat ya untuk orang-orang khususnya yang tidak memiliki background IT atau mungkin untuk yang usianya tidak muda lagi gitu.
Nah, emang untuk penginstalan tadi mungkin bisa Bapak dan Ibu berikan nanti kepada admin IT di sekolah masing-masing, yang nantinya juga ada tutorialnya di website Dokumen RI, bisa diakses sendiri. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, emang terkait tadi saya diminta juga untuk penjelasan teknis, jadi emang mungkin cukup sulit ya untuk diikuti terkait dengan materinya. Gitu, Pak. Ya, Pak Raharja, silakan. Oke, Bu Deniar, ini mohon maklum, ini memang sebetulnya kegiatan pelatihan kita itu rencananya memang mau langsung praktek ini di laboratorium komputer. Tapi karena memang kondisinya nggak boleh kumpul-kumpul, masih kondisi pandemi, terpaksalah pakai webinar ini. Tapi saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Pak Noval, mudah-mudahan slide-nya juga ada, nanti mudah-mudahan videonya juga bisa di-share sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari dan mengulang-ulang materi yang disampaikan oleh Pak Noval dan para pembicara yang lain. Ya memang Bu, segala sesuatunya memang kalau baru ini ya memang kadangkala ya perlu ekstra keras untuk belajar ya, meskipun mungkin kalau sudah dipraktekkan insya Allah sesuatu yang sulit bisa menjadi lebih mudah. Oke, saya pikir itu ya Bapak Ibu ya, Bu Deniar ya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, silakan Bu. Saya Bu Fitri dari Bu Fitri silakan. 42 Bekasi. Ya. Mohon maaf tadi memang terlambat karena baru lihat WA kalau ada pindah channelnya. Okay. Ini aja tadi kan kaitannya dengan web sekolah ya. Ini agak sulit kayaknya untuk bisa langsung meminta izin gitu atau bagaimana gitu ya. Karena kebetulan dari awal misalkan kami hanya baru menggunakan Classroom, walaupun istilahnya secara pribadi banyak juga sih guru-guru yang sudah secara variatif melakukan kegiatan PJJ-nya dengan aplikasi yang lainnya secara personal. Nah ini kalau misalkan kita tidak mendapat dukungan atau belum mendapat dukungan untuk perubahan dengan penggunaan web, karena kebetulan kita juga sudah ada web di sekolah, itu teknisnya atau trik yang lain biar kita bisa menggunakan aplikasi ini bagaimana gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Ini pertanyaan bagus nih Pak Noval. Ya. Jadi apakah web ini yang dibuat ini itu atas nama sekolah atau bisa misalnya atas nama pribadi, misalnya Bu Fitri sebagai guru di salah satu sekolah atas nama pribadi membuat web ini tanpa misalnya harus melalui proses perizinan atau persetujuan dari sekolah misalnya. Apakah secara perseorangan bisa bikin gitu Pak Noval? Terima kasih. Ya. Oke, baik Pak, saya izin menjawab. Jadi untuk web ini sendiri, jika Bapak dan Ibu sekolahnya sudah memiliki website, itu bisa ditanamkan atau dimasukkan atau diinstal ke dalam hosting dari website sekolah Bapak dan Ibu. Atau juga bisa jika Bapak dan Ibu memiliki mungkin website sendiri, untuk LMS ini, yang Dokumen RI ini bisa diinstal juga di hosting dari Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, jadi bisa dilakukan secara mandiri. Yang penting tadi bisa memiliki background IT. Jadi kalau emang Bapak dan Ibu mungkin belum bisa untuk mengikuti caranya, nanti bisa minta admin IT dari Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing untuk mencoba menginstalnya, yang nanti link untuk downloadnya sendiri dan cara installnya ada di slide atau PPT yang akan dibagikan oleh para Raharja ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Atau mungkin juga bisa kalau ada kendala, saya sendiri juga open, terbuka. Jika ada admin dari sekolah Bapak dan Ibu mungkin minta petunjuk atau penjelasan bagaimana cara menginstalnya, nanti bisa saya
pandu bagaimana cara menginstalnya agar bisa diinstal di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi nanti mungkin saya berikan kontak saya juga ke Pak Raharjo. Jadi bisa dikontak kalau mengalami kendala dari penginstalan website learning-nya ke website sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Nanti saya siapkan juga untuk website demonya yang tadi mungkin ada sedikit kendala karena lingkungan dari versi laptopnya. Jadi nanti juga saya siapkan untuk demonya yang mungkin bisa Bapak dan Ibu coba. Kalau seandainya mungkin memang ternyata menarik atau mungkin bisa nih diterapkan di sekolah saya, mungkin nanti bisa dicoba terlebih dahulu. Saya siapkan untuk linknya, saya berikan ke Pak Raharjo. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, Terima kasih. baik. Terima Saya kasih ini, nih Mas Noval ya. Saya dari Pak Idris, Ya, Ratus oke. 4. Pak Idris, silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Raharjo, Pak Noval, terima kasih atas materinya, bagus sekali. Tapi ya memang seiring yang disampaikan oleh Ibu tadi, memang nggak mungkin dapat semuanya kita praktekkan. Cuma barangkali nanti saya minta dibantu juga. Tadi sudah ada saya baca di-share nanti ke email masing-masing materi yang disampaikan ya. Terima kasih. Tapi mohon juga dibantu untuk tutorialnya. Tutorialnya biar memudahkan kita juga untuk memahami dan membuat web ini. Kemudian yang berikutnya, saya ingin tanya Mas Nopal, kalau nanti kita sudah memiliki web ini, itu biaya diambil oleh orang itu, dari mananya diambil ini, Mas? Apakah dari biaya pulsa kita? Kalau sekolah berarti itu kan berarti sekolah. Kalau kita punya pribadi barangkali diambilnya dari biaya mananya oleh providernya itu, Mas. Oke. Itu barangkali yang dua ya mengenai tutorial materi. Terima kasih. Akan disampaikan ke email masing-masing kita peserta. Tapi dibantu juga dengan tutorial dan soal biaya tadi. Terima kasih. Oke, baik Pak Idris, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Noval tadi sudah menyatakan ya insya Allah bisa ikut bantulah Bapak Ibu yang kalau misalnya ada beberapa kesulitan. Mudah-mudahan Pak Noval ini di tengah-tengah kesibukannya sebagai programmer di Universitas Negeri Jakarta masih punya ya waktu untuk bisa membantu Bapak Ibu yang mungkin kesulitan. Dan alhamdulillahnya ini Mas Noval kebetulan kayaknya belum ada yang gangguin ini. Jadi kalau ditelepon 24 jam masih nggak ada yang marah-marah. Baik, Pak Idris, Pak Noval ini menanyakan terkait dengan apakah kalau menggunakan dokumen hari ini ada nggak biaya yang harus dikeluarkan? Ini apakah ada biaya bulanan atau ada biaya tahunan atau benar-benar free sehingga Bapak Ibu guru hanya ya tentunya kalau pulsa mah pakai buka apa aja tetap harus ada pulsanya. Nah ini misalnya itu. Oke, saya pikir itu Pak Noval. Ya, jadi apakah memang ada biaya bulanan yang harus ditanggung oleh pribadi atau oleh guru atau oleh sekolah kalau harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Terima kasih. Baik Pak, saya izin menjawab. Jadi saya sendiri sebenarnya juga tidak kenal secara langsung gitu ya, baik itu pembuat aplikasinya. Jadi ini juga sebenarnya bukan promosi juga gitu ya. Dan di sisi lain juga untuk aplikasi ini sebenarnya free. Jadi Bapak dan Ibu bisa install secara gratis atau bisa unduh secara gratis untuk di sekolah masing-masing. Namun emang dari penyedianya sendiri itu dia ada beberapa fitur yang mungkin kita bisa beli gitu ya untuk berbayar. Jadi emang ada beberapa fitur yang gratis dan berbayar. Untuk yang tadi saya sampaikan yang di sini fitur-fitur umumnya itu gratis semua. Jadi bisa Bapak dan Ibu gunakan karena sebelumnya juga saya pernah gunakan, saya install di sekolah saya. Saya jadi dulu alumni SMK 7. Saya pernah install juga di SMK 7 waktu itu
menggunakan LMS ini dan dapat berjalan dengan baik gitu ya. Cuman kalau untuk sekarang kurang tahu apakah masih digunakan atau enggak. Dan di sini juga ada panduan terkait cara penginstalannya. Nah, jadi emang untuk website ini sebenarnya website yang gratis ya Pak. Tanpa perlu biaya, namun emang di sisi lain kita perlu yang namanya hosting. Jadi jika sekolah Bapak dan Ibu mungkin belum memiliki website sekolahnya sendiri, maka di sini kita harus membeli hosting terlebih dahulu yang bisa Bapak Ibu beli di penyedia hosting. Kalau di sini contohnya saya pakai Niaga Hoster, mungkin Bapak dan Ibu sekolahnya pakai hosting lain atau belum punya bisa beli terlebih dahulu. Jadi cukup biaya hosting saja yang perlu dikeluarkan, hosting dan domain. Domain itu untuk alamatnya, hosting itu ibaratkan tanahnya Bu atau Pak. Oh iya. Iya. Untuk membuat website itu dapat diakses secara online, kita minimal harus membeli hosting dan juga domain. Jadi itu bisa kita ibaratkan sebagai alamat rumah kita, dan hosting itu kita bisa ibaratkan sebagai lahannya atau tanahnya yang bisa kita bangun beberapa rumah di dalamnya atau beberapa aplikasi. Paham. Nah, jadi sebenarnya untuk aplikasi itu sendiri gratis dan Bapak dan Ibu cukup beli hostingnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki hosting atau website sendiri, nah itu sebenarnya bisa tinggal ditambahkan website e-learning ini, tinggal diinstal. Berarti nggak perlu biaya lagi, cukup biaya yang sebelumnya Bapak dan Ibu keluarkan untuk website sekolah tersebut. Iya. Tapi emang di sini terdapat beberapa fitur yang atau beberapa plugin yang berbayar ya. Yang kalau emang ngerasa plugin ini perlu atau plugin yang lainnya gitu. Kayak contohnya mungkin ada plugin cetak soal tugas, terus plugin lain-lainnya itu bisa Bapak dan Ibu kontak langsung penyedianya karena saya istilahnya marketingnya dia atau gimana, saya juga nggak kenal gitu ya. Itu bisa secara ini sendiri. Tapi kalau emang secara fitur bawaannya itu sebenarnya menurut saya juga udah cukup karena di dalamnya terdapat fitur untuk memberikan tugas, baik itu tugas pilihan ganda atau tugas esai. Ada materi juga. Dan untuk tugas pilihan ganda ini sendiri, karena nanti kita diminta untuk mengisi kunci jawaban, maka nilainya otomatis sudah keluar gitu. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengekspor nilainya, nggak perlu mengoreksinya kembali. Kecuali untuk tugas esai. Untuk tugas esai, sama satu lagi tugas upload, itu perlu Bapak dan Ibu yang kasih nilai sendiri ke dalam sistem. Mungkin kalau esai kan biasanya kita berdasarkan kata kunci ya, ataupun tugas berdasarkan kesesuaian. Nah, maka kita yang memberi nilainya gitu. Nah, ini lihat di nilainya, nanti bisa muncul siapa saja yang telah mengerjakan dan nilainya. Terus bisa kita pantau juga ketika sedang ujian, atau bisa kita print, atau kita bisa ekspor dan seterusnya. Ini fitur ini gratis ya. Begitu kan fitur materi. Dibolongin tuh. Nah, terjawab. Udah, makasih Mas. Cukup ya Pak Idris ya. Cukup, jadi alhamdulillah. Secara umum aplikasi ini kalau mau dipakai sifatnya gratis. Meskipun mungkin ada fasilitas-fasilitas tambahan yang kemudian harus berbayar ya, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau Pak Idris di sekolah sudah punya web, berarti kan sudah ada hosting dan domainnya. Nah, ini kata Pak Naufal tinggal ditempelkan di webnya web sekolah tadi. Tapi kalau Pak Idris mau bikin web sendiri atas nama idris.com, aplikasinya ini terpaksa lah harus nyewa hosting dan domainnya. Jadi domain itu nama webnya. Jadi nama web itu sesungguhnya harus nyewa gitu ya. Jadi kayak misalnya raharjo.com, berarti raharjo.com itu sudah disewa saya kalau itu. Saya pikir itu ya Pak Idris ya. Iya, makasih ya, Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Silakan kalau ada. Pak. Ya, silakan. Pak Raharjo, saya mau nanya sama Pak. Oke, saya silakan. Dini, Pak. Ya, silakan Bu Dini.
Rika tuh udah jadi. Silakan. Mau bertanya dengan Pak Yuyus boleh nggak Pak? Pak Yuyus, silakan. Ya, mudah-mudahan Pak Yuyus masih mendengar. Oke, silakan, Bu Dini. Ya Pak, mengenai penggunaan media pembelajaran. Maaf Bu, suaranya putus. Suaranya putus-putus, Bu. Kalau kita mengenai media pembelajaran berbasis IT, mampu nggak Pak menghubungkan ranah efektif dan psikomotorik siswa Pak? Oke. Ya, cukup Bu Dini. Cukup Pak. Oke, Terima kasih Pak baik. Arjo. Ini pertanyaan Bu Dini, apakah dengan menggunakan media berbasis IT, kemudian ranah afektif dan psikomotoriknya, apakah tertinggal atau seperti apa gitu ya? Mungkin kalau secara luring atau offline, afektifnya, kemudian psikomotoriknya bisa sangat kentara dilakukan. Tapi kalau yang daring atau online, kira-kira gimana nih ranah afektifnya terkait dengan penanaman nilai-nilai sikap sosialnya, sikap spiritualnya, dan psikomotoriknya. Kira-kira seperti itu. Halo Pak Yuyus. Pak Yuyus, halo. Adanya Pak Haji, Pak. Oh, Pak. Itu udah nggak ada. Oh, Pak Yus. Ada. Ya, oke. Pak Haji mungkin bisa mau kasih tanggapan, Pak Haji. Enggak, Pak Haji. Ya, mungkin nanti sambil Pak Haji nambahkan, Bu Dini, kalau pembelajaran ini kan memang sesungguhnya harus mengandung muatan kognitif atau pengetahuan, kemudian mengandung muatan afektif, sikap baik spiritual maupun sosial, kemudian muatan psikomotorik atau skill atau keterampilan. Nah, saya pikir baik pembelajaran secara offline maupun secara online, 3 hal dimensi sikap sosial, spiritual, pengetahuan, dan psikomotorik ini atau keterampilan idealnya ada semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, terus gimana caranya? Online tapi menanamkan nilai sikap sosial dan spiritualnya tidak juga boleh lupa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa aja dilakukan misalnya kalau secara online. Nah, secara online ini kan juga bisa online secara benar-benar langsung seperti ini, sinkronus ini, atau bisa menggunakan beberapa aplikasi, ada Google Classroom dan sebagainya. Nah, penanaman nilai-nilai sikap spiritual bisa dilakukan misalnya dengan Bapak Ibu menyapa dengan mengucapkan salam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian berdoa sebelum mulai pembelajaran, berdoa setelah kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka menanamkan nilai-nilai sikap spiritual tetapi secara online. Jadi secara online pun Bapak Ibu tidak boleh lupa misalnya menyapa peserta didiknya dengan selamat pagi, assalamualaikum, alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka menanamkan nilai-nilai sikap spiritual di dalam pembelajaran secara daring, gitu ya Bu ya. Nah, secara sosialnya gimana secara sosialnya? Nah, sikap secara sosialnya Bapak Ibu juga bisa lakukan baik secara offline maupun secara daring. Gimana secara daring? Ya, salah satunya misalnya bagaimana menanamkan sikap kedisiplinan kepada peserta didik di dalam pembelajaran secara online. Misal, anak-anakku sekalian, kita online, benar-benar online jam 9.
maka Bapak Ibu bisa mengamati siapa yang masuk tepat waktu itu sebagai wujud kedisiplinan, atau siapa yang datangnya terlambat, itu juga bagian dari penanaman sikap sosial. Termasuk Bapak Ibu dari penampilan, dari bagaimana yang bersangkutan mendengarkan, mengikuti kegiatan secara daring, itu juga bisa menjadi penilaian sikap secara sosial. Bagaimana kerapiannya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana menghormati rekan-rekan yang sesama mengikuti kegiatan daring dan sebagainya. Itu adalah penanaman nilai-nilai sikap sosial yang juga bisa dilakukan di media secara IT, berbasis IT ini, seperti ini. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu bagaimana, pokoknya saya mewajibkan anak-anak untuk meskipun daring, tetap harus berpenampilan yang rapi, yang sopan, dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka menanamkan sikap sosial. Kemudian bagaimana sikap spiritualnya, psikomotoriknya atau keterampilannya. Nah, saya pikir ini juga sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu, termasuk materi yang ingin disampaikan sebagai tujuan pembelajaran yang Bu Dini mau sampaikan. Misalnya, ini contoh sederhana, misalnya ini pelatihan pembuatan website. Sebetulnya keterampilan yang idealnya bisa dilakukan adalah Bapak Ibu langsung praktek di komputer Bapak Ibu. Ya, harapannya Bapak Ibu punya dengan PC atau laptop, sambil mendengarkan Pak Noval menyampaikan materinya, tutorialnya, Bapak Ibu bisa langsung praktek bagaimana membuat sebuah website di komputer Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari cara menanamkan keterampilan atau psikomotoriknya. Jadi bisa jadi Bu, artinya dalam kegiatan pembelajaran baik secara online maupun secara offline, ini juga bisa dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai sikapnya tadi, baik sosial dan spiritual, pengetahuannya tadi. Nah, tadi ternyata Pak Noval, Pak Yuyus, Pak Hamidil Haji banyak pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bagi kita baru. Begitu ada informasi, inilah pengetahuan yang bisa kita peroleh. Nah, yang ketiga tentunya adalah keterampilan tadi. Harapannya setelah lepas dari kegiatan pelatihan PKM ini, Bapak Ibu bisa praktek, bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, oleh Pak Noval tadi, Pak Hamidillah, dan Pak Haji, untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning tadi. Nah, ini saya pikir itu ya Bu Dini ya. Jadi meskipun secara online, insya Allah, dan tidak boleh lupa untuk selalu berusaha menanamkan 3 dimensi tadi, baik dimensi pengetahuan, dimensi sikap, maupun dimensi keterampilan. Saya pikir itu Bu Dini tambahan dari saya, karena kebetulan Pak Yus sudah keluar. Mungkin dari Hamidillah aja atau Pak Noval ada mau kasih tambahan, silakan. Dari saya cukup Pak. Cukup, oke. Saja yang menambahkan. Maaf Pak Raharjo. Ya, silakan. Maaf Pak Raharjo. Ya. Ini maaf, kalau saya itu kan lebih kepada psikomotor anak, karena saya itu background-nya kan dari anak usia dini ya Pak ya. Oke. Jadi kalau anak usia dini itu, kalau untuk online ya, daring itu mereka gampang sekali bosen gitu kan, dan lagi memang kita bondingnya memang kurang dapat gitu. Kemarin ini kita coba untuk mengcombine antara luring dengan daring. Jadi 1 minggu itu mereka itu setiap siswa di kelas itu dapat 1 minggu sekali jatah untuk home visit begitu. Tapi home visitnya hanya 1 jam,
dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Berikut juga untuk kegiatannya, materi yang kita rangkum itu memang kita bikin simpel dan menyenangkan saja gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Nah, untuk sesi berikutnya, anak yang tidak di luring, kita buka Zoom class atau kita video call per 4 atau per 5 anak untuk tetap mengikuti pembelajaran. Jadi setiap hari itu sama seperti sekolah gitu. Dan memang kendalanya guru-guru kami tidak semuanya kan mereka menguasai IT seperti mereka membuat media pembelajaran seperti video gitu kan, atau membuat apa namanya seperti mau membuat PPT gitu kan, yang di dalamnya tuh ada video. Ketika dimunculkan, ternyata videonya berjalan tapi suaranya nggak ada gitu. Yang seperti itu. Nah, kami tuh ingin sekali, maksudnya kalau misalnya memang ada tutorial gitu kan, yang bisa online atau mungkin videonya gitu yang bisa di-share. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara misalnya membuat video, atau kita membuat menggunakan aplikasi seperti KineMaster atau apapun gitu dalam rangka memperkaya media pembelajaran ini, karena memang walaupun hanya sebentar tapi harus bisa mencakup yang 6 aspek tersebut gitu kan. Jadinya memang secara online kita sudah memberikan, dan secara offline juga, misalnya untuk kegiatan home visit, karena sekarang ini juga di kota kami masih kembali zona merah ya Pak, jadinya untuk kegiatan luring ini udah kita stop dulu selama 2 minggu ke depan, kita off full daring. Nah itu kadang-kadang kita gurunya juga kadang-kadang bosan juga, maksudnya yang ya daring lagi gitu kan. Terus mereka yang kayaknya, waduh, ini mesti nyiapin video apa lagi nih. Setiap minggu itu beberapa kali tuh bikin video ini, setiap ada kegiatan ini mesti bikin video ini kayak gitu. Jadi video terus yang dibuat gitu kan. Sedangkan untuk mengeditnya, terus misalnya mereka harus menguploadnya ke YouTube itu kan perlu ini juga ya. Jadi pengennya sih misalnya bisa dalam satu tema gitu. Itu udah termasuk semua video pembelajarannya, link-linknya yang nanti bisa diakses sama wali muridnya gitu, karena nggak semua juga anak murid itu didampingi sama orang tuanya belajar, kan banyak juga yang bekerja, mungkin di rumahnya juga kurang melek juga kan tentang penggunaan laptop atau aplikasi gitu. Jadi memang ya masih kendalanya di situ Pak, kita gurunya masih kurang gitu keterampilannya. Ya mau nggak mau sekarang ini mesti digenjot terus ya Pak ya, karena sepertinya nanti ke depannya masih panjang lagi nih ini kondisi seperti ini begitu. Ya sekian aja itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bunda Sasna. Ini ya, Bunda Sasna sebetulnya sharing ya terkait dengan pengalaman beliau di pendidikan anak usia dini yang memang dengan kondisi COVID ini ya memaksa kita untuk melakukan pembelajaran secara daring atau digabung antara daring dengan luring tadi Bunda Sasna, yang orang sering kenal dengan istilah blended learning ya. Jadi bagaimana pembelajaran dicampur atau digabungkan antara secara luar jaringan dengan di dalam jaringan. Nah ini saya pikir itu pengalaman Bunda Sasan ya. Dan memang beberapa kendala-kendala yang sering ditemukan adalah ya kendala dari kita sendiri untuk berarti harus menyiapkan media materi yang kira-kira efisien, efektif, dan juga hemat biaya bagi peserta didik dan bagi orang tua. Nah ini juga suatu kendala. Nah termasuk juga kondisi dan karakteristik dari peserta didik kita yang mungkin juga beraneka ragam. Mungkin kalau terus Zoom terus atau pakai Google Meeting terus, buat peserta didik yang kondisi ekonominya
mungkin agak sulit, ini juga menjadi satu persoalan karena harus menyediakan kuota yang cukup besar. Nah ini satu guru lah, kalau ada 5 guru, nah ini juga persoalan-persoalan. Nah kira-kira Pak Naufal, apakah memungkinkan dengan dokumenari ini, misalnya di dalamnya bisa ada videonya, juga mungkin ada penjelasan materinya, mungkin bisa nambah-nambah link atau menambah sumber-sumber lainnya, kira-kira memungkinkan nggak dalam satu paket? Misalnya ini tema tentang keluargaku. Nah ini di dalamnya ada videonya, bisa menampilkan video, bisa ngasih penjelasan dalam bentuk uraian materi, bisa juga misalnya memberikan link-link sumber-sumber belajar yang lain yang bisa diakses oleh orang tua wali murid. Nah ini saya pikir itu ya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Pak Naufal atau Pak Hamidillah, silakan. Ya Pak, untuk yang dokumen hari ini, di dalamnya kita bisa memberikan materi ya, materinya itu dalam berupa teks ataupun dalam berupa file. Nah, untuk videonya sendiri mungkin langkah baiknya diuploadnya sih, kalau seandainya pengen memberikan video ya itu tetap diupload ke YouTube saja, karena untuk menghindari over kapasitas di hostingnya, karena mungkin kan akan cukup berat kalau server dari YouTube kan insya Allah aman. Nah jadi bisa video dari YouTube saja, atau kalau buat sendiri itu diupload ke YouTube dan linknya nanti dimasukkan ke dalam materi yang teksnya itu di dokumen arinya. Jadi tetap bisa diakses, tapi sebenarnya file tersebut atau video tersebut ada di YouTube. Gitu Pak. Ini juga bisa diupload dalam bentuk mungkin PDF atau apa. Nah, untuk linknya. Oke, baik. Saya pikir sangat jelas ya, Bunda Sasna ya. Jadi tadi Pak Naufal ngasih masukan bagaimana video yang kita buat. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pelatihan-pelatihan membuat video pembelajaran yang baik. Ini bagaimana membuat videonya yang baik supaya kalau dilihat oleh peserta didik kayak sebuah penampilan film bioskop, nah ini mungkin bisa juga itu menarik juga. Nah, saya pikir Bapak Ibu tadi video yang sudah kita buat jangan dimasukkan ke dalam hosting kita, karena kata Pak Naufal mungkin agak berat ya kalau semuanya dimasukkan ke hosting atau websitenya sekolah ya. Tapi cukup di-upload di dalam YouTube. Nah, linknya aja yang di-share atau tampilannya yang bisa di-share, tapi sesungguhnya dia tersimpan di dalam YouTube sehingga beban dari servernya sekolah tidak terlalu berat atau websitenya Bapak Ibu tidak terlalu berat. Jadi disimpan ke dalam YouTube. Nah, Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke peserta didik untuk nonton, kemudian share, like, and subscribe. Nah, ini biar kayak Atta Halilintar ya. Oke, saya pikir itu ya, Bunda Sasna ya, dan Bapak Ibu yang lain. Pak. Oke, baik. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu yang mau disampaikan? Saya bertanya lagi, boleh nggak Pak? Oh, Deniar, boleh, Pak? boleh. Yang pertama dengan Pak Noval, masih Oke. muda banget ya. Dengan Pak Noval saya mau bertanya Pak Noval, kalau misalkan saya mempertegas kembali, jika web sekolah saya nanti bisa terhubung dengan Pak Noval, bisa ya Pak ya? Iya bisa. Ya, kemudian yang kedua nih Pak Noval, saya kan sering membuat video dan dalam pembuatan video saya itu selalu berbeda-beda dalam setiap harinya. Tetapi yang terjadi, kenapa peserta didik itu rata-rata bosan Pak? Kan yang saya tahu generasi sekarang adalah generasi digitalisasi, di mana media yang berupa audio, video, audio visual itu sangat menarik dengan mereka. Yang saya tanyakan kenapa ya Pak Noval, mereka ternyata setelah beberapa minggu bosen, saya cari lagi konten yang menarik, bosen lagi. Nah, kenapa fenomena ini terjadi pada peserta didik saya? Itu saja yang saya sampaikan Pak Noval. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Deniar. Nah ini
Ini pertanyaan berat juga nih Pak Noval. Gimana caranya video itu tidak membosankan? Jadi kalau orang nonton India bisa 2 jam masih nongkrong di TV, nah ini kira-kira bagaimana video pembelajaran yang 15 menit, 10 menit, ini anak-anak sangat kerasan. Kira-kira ada triknya nggak kira-kira nih Pak Noval, Pak Hamidillah, kira-kira bagaimana caranya video pembelajaran ini anak-anak menjadi betah, nontonnya senang seperti seolah-olah lagi nonton film kungfu. Nah, ini kira-kira begitulah. Silakan Pak Noval, Pak Hamidillah mungkin. Silakan. Sebenarnya ini mungkin Pak Haji ya yang lebih bisa untuk menjawab. Cuman saya ingin menyampaikan tambahan informasi saja. Oke. Biasanya mungkin anak-anak zaman sekarang lebih suka ngelihatnya, sekarang lagi trennya kayak motion grafik gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin di sini saya bisa kasih tahu salah satu channel YouTube yang mungkin videonya menurut saya cukup menarik untuk ditonton ke anak-anak. Cuman emang kita harus filter juga terkait dengan kontennya. Kayak di sini. Kemarin Dacin lupa. Oh, ayo kalau nggak ke sana nggak tahu berarti ya. Kalau nggak mau ke rumah Dacin nggak tahu. Sajikan dalam bentuk video motion grafik. Bapak dan Ibu memiliki background multimedia yang bisa membuat video motion grafik, mungkin bisa dibuat dalam penyajiannya seperti ini. Lihat orang yang bisa banyak bahasa. Karena kita juga ngiri, karena bayangin enaknya bisa kayak mereka gitu. Dari yang Bogor. Susah itu. Tapi dia mau belajar bahasa baru nggak jarang aja sama masih akan jadi halangan. Jadi sesusah apa sih belajar bahasa baru? Benar nggak sih kita udah terlambat dan nggak bisa lagi belajar banyak bahasa? Jawabannya tentu aja bisa. Faktanya, kebanyakan dari mereka yang jago banyak bahasa, belajarnya itu pas sudah dewasa. Emang bayi lebih jago belajar bahasa karena otak mereka masih lebih fleksibel. Tapi beda sama bayi, kita tahu gimana caranya belajar. Kalau gitu, gimana sih caranya kita belajar banyak bahasa? Pertama, tentunya harus rajin. Kayak otot, otak kita betul-betul sering kita latihan. Dan latihan ngobrol sama orang lain juga bakal sangat-sangat membantu. Ya, ngobrol pakai bahasa asing itu jauh lebih efektif dibanding ngobrolin bahasa asing. Ini karena bahasa nggak disimpan di satu tempat aja, tapi nyebar ke banyak bagian di otak. Ibarat olahraga, nggak lucu juga kalau latihan kita nggak menyeluruh dan otot kita jadi gede sebelah. Jadi semakin sering dipakai di berbagai situasi, otak kita bakal lebih terbiasa sama bahasa baru. Selain rajin, kita juga harus kasih bahasa ini kehidupan lewat ingatan dan pengalaman. Misalnya, kita suka kesusahan ngapalin kosakata. Tapi ada beberapa yang selalu keingat karena pengalaman lucu, menyenangkan, atau bahkan memalukan. Tapi ini nggak apa-apa, ya. Semakin banyak kesalahan, makin banyak juga yang berangkat ke Bogor, ada acara orang Padang. Mungkin pengalaman tadi malah bikin kita salah. Apalagi pas ngomong sama orang yang cuma bisa bahasa asing. Kalau begini, kita harus ngomong apa yang kita pelajari. Bayangin, bahasa bukan sebuah seni yang harus kita kuasai, tapi sebuah alat yang harus kita pakai buat berkomunikasi. Karena percuma juga kalau kita jago, tapi diajak ngomong. Kayak gini, sertifikatnya. Dari satu bahasa emang punya keuntungannya. Selain buat ngobrol, tahu banyak bahasa juga bisa bikin kita jago multitasking, bahkan bisa menunda penyakit otak. Dan pastinya, bahasa kita jadi jendela kita buat belajar budaya dunia. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Ini tuh contoh video penyajian grafik gitu, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu terapkan. Kalau mungkin bisa membuat video sendiri boleh, atau mungkin bisa cari sumber-sumbernya dari YouTube yang bisa Bapak dan Ibu pilih untuk diberikan ke anak muridnya masing-masing. Baik, Pak Noval, baik. Ya, terima kasih Pak Noval. Sama-sama Bu. Baik, saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Ini video yang Pak Noval sampaikan juga menginspirasi buat Bapak Ibu semua untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan untuk bagaimana membuat
video-video pembelajaran yang menarik seperti yang tadi misalnya ditampilkan oleh Pak Noval ya. Baik, saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang masih yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir dan memberikan evaluasi sekaligus untuk dapat mengunduh sertifikat di dalam kegiatan ini, silakan untuk mengklik link daftar hadirnya di https s.id/daftar hadir PKM UNJ. Nah, ini saya pikir itu daftar hadirnya untuk diisi, dan Bapak Ibu kalau misalnya ternyata masih ada kendala, sertifikatnya belum diperoleh, meskipun Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, mungkin bisa menghubungi saya gitu ya, untuk diproses sertifikatnya. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Yuyus Kardiman MPD, terima kasih kepada Bapak Hamidillah Aji MT, dan terima kasih kepada Bapak Naufal yang sudah membantu kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan dari kegiatan webinar ini Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk membuat sebuah media pembelajaran yang lebih baik, sehingga harapannya bisa memberikan kontribusi yang baik kepada peserta masing-masing. Saya pikir kita akhiri kegiatan webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan webinar ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber yang sudah memberikan pencerahan pada kegiatan webinar ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daftar hadirnya di mana ya Bu?